Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kembali kita akan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah berkenan mengutus Putramu Yesus Kristus ke dunia. Perkenankanlah kami untuk patuh dan setia akan sabdanya, sehingga hidup kami mewujudkan pengabdian bagi kebahagiaan sesama dan mencapai keluhuran abadi bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dari bacaan Injil tadi kita bisa merenungkan Yesus menyalahkan orang-orang Farisi dalam firman-Nya hari ini karena dalam kenyataan mereka mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Mereka sebenarnya dapat mematuhi segala persyaratan hukum Musa tanpa harus mengabaikan praktek-praktek keagamaan mendasar lainnya. Keadilan dan kasih terhadap Allah adalah aspek-aspek penting kehidupan rohani yang dipuji oleh Yesus. Kata keadilan berarti hak, teristimewa hak dari mereka yang tertindas, yang dibenarkan oleh Allah, Sang Hakim yang adil. Oleh karena itulah Yesus mencela orang-orang Farisi karena mereka tidak memperdulikan hak-hak wong cilik. Kasih kepada Allah di sini dalam Alkitab dapat berarti kasih Allah bagi semua orang atau kasih yang harus dirasakan dan ditunjukkan oleh orang-orang kepada Allah. Sementara mereka menjadi sadar akan kenyataan betapa besar kasih dan kerahimannya yang diwujudkan dalam hidup mereka. Perwujudan paling agung dari kasih Allah kepada kita ini adalah kematian yang menyelamatkan dari Yesus Kristus, Putra Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Kata-kata Yesus kepada orang-orang Farisi itu harus mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita cukup bermurah hati dalam hal berbagi uang kita, harta milik kita lainnya, waktu kita, dan kasih kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan? Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, demikian renungan yang bisa kita resapi bersama pada hari ini. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kebaikan, cinta dan kasih-Mu nyata seluas samudera. Tanamkanlah di dalam hati kami cinta dan kasih untuk mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.